G2CC family. Shalom. Shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian datang dengan hati yang penuh sukacita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang tulus untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami sembahkan, mari sembah Dia, mari puji namanya, mari tinggikan namanya. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ini kami datang untuk menyembah Raja di atas segala raja. Terimalah korban syukur kami, terimalah penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Semuanya tentang Engkau, Tuhan. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, Lord, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Inilah kami Tuhan, hati yang benar-benar menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus.
about you, Jesus. Lord, I'm sorry. When it's all about you. Mari bersama katakan, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak melihat rupa. Engkau Tuhan yang tidak melihat masa lalu kami. Engkau hanya melihat kedalaman hati kami, melihat isi hati kami, melihat kesungguhan hati setiap umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati ibadah kami, biarlah urapan-Mu mengalir memenuhi setiap kami, menjamah hati kami, memulihkan hati yang terluka, dan ada kuasa kesembuhan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersuka lebih lagi bagi Tuhan. Mari bersama katakan, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka bagi namanya. Haleluya. Yang bersuka katakan haleluya. Amin. Bersama katakan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Ku melihat
bagi namamu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang semangat katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Boleh semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Yesus hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa banyak kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku saat Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Sempurnalah kehidupanku sejak Yesus hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Tuhan kita Allah yang selalu menopang dan menolong kita, amin. Amin. Mari kita lebih lagi bersuka bagi namanya, memuji Dia, sebab begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan, sempurnalah hidup kami Tuhan karena Engkau. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku saat Yesus hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Sekali lagi nyatakan. Sempurnalah kehidupanku saat Yesus hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Engkaulah jalan yang sempurna. Dan janji-Mu Tuhan
murni bagai emas dan perak. Engkaulah perisai perlindungan kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita, segala pertolongannya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu sempurna bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat, Yesus. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik Tuhan. Karena penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kasih-Mu, mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur menyembah Allah yang hidup. Karena hidup kami bisa jadi kesaksian untuk orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, sebelum kami menjadi saksi, terlebih urapi setiap kami. Kami buka hati kami siap untuk menerima pembaharuan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk menerima lawatan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami pulang, kami keluar dari gedung gereja ini, hidup kami menjadi saksi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami buka telinga rohani kami, siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih di bulan April, bulan di mana kita merayakan kematian Tuhan, tapi yang kita rayakan adalah kebangkitannya. Bagaimana Yesus berhasil mengalahkan maut, bangkit dari kubur, dan akhirnya naik ke surga. Yesus akan kembali di atas awan-awan, dia kembali ke surga dan nanti akan kembali lagi ke bumi untuk menjemput kita semua orang yang percaya. Siapa yang suatu hari nanti mau diangkat oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Yang tinggi dong. Nah, amin ya. Karena kalau angkat tangannya rendah Bapak Ibu, kita kan nggak percaya kalau kita akan diangkat. Berarti nanti masuk surganya yang kabupaten gitu ya. Tapi kita yakin aku akan diangkat karena aku sudah hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita masuk yang ibu kotanya kerajaan surga. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar
bahwa ketika Yesus itu bangkit dari kematian, ada peristiwa penting di Alkitab yang jujur jarang dikhotbahkan, tapi penting sekali untuk kita renungkan dan kita pelajari. Dan hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita merefleksi diri dan mengembangkan iman kita. Ketika di hari kebangkitan itu, Yesus bangkit dari kubur, orang pertama yang ditemui oleh Yesus setelah bangkit, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bahkan bukan ibu kandungnya Yesus sendiri, bukan Maria. Tapi begitu dia bangkit, orang pertama yang dia jumpai adalah Maria Magdalena. Saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, yang Tuhan pilih kok Maria Magdalena? Seorang perempuan yang pernah kerasukan setan, 7 setan, wah ini ngeri saudara. Orang kerasukan 1 setan aja, itu tenaganya besar sekali dan dampak ke hidupnya mengerikan sekali. Ini kerasukan 7. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, di situ hidupnya berubah saudara. Kenapa Tuhan memilih Maria Magdalena? Poin yang pertama, karena Maria Magdalena tulus mengasihi Tuhan. Lalu saya baca-baca di kitab Injil, saya cari tahu tentang Maria Magdalena ini. Seperti apa kisahnya pada waktu Yesus pelayanan di bumi. Ternyata saudara, Maria Magdalena ini adalah pengikut setia Yesus. Pengikut setia artinya ngintil, ya. Ngintil Yesus kemana-mana. Yesus pelayanan di kota, di Yerusalem dia ikut. Yesus pelayanan di desa, di sekitar Danau Galilea dia ikut terus. Bahkan Maria Magdalena ini selalu ada di saat-saat terakhir sebelum Yesus mati. Di detik-detik penderitaan Yesus, dia ada. Murid-murid yang lain kabur semua cari aman. Petrus aja menyangkal ya kan. Tapi Maria Magdalena bahkan ada berdiri di dekat salib Yesus. Detik-detik sebelum Yesus mati. Dan ketika Yesus dikubur, dia orang pertama yang panik ketika dia ke kubur dan kuburnya kosong saudara. Di sini kita lihat, kita belajar bahwa Maria Magdalena itu tidak mencari Yesus untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia datang karena dia ingin dekat dengan Tuhan dengan hati yang tulus. Dia ngejar Yesus bukan melulu hanya untuk cari mujizat. Bukan hanya melulu untuk mendapat jawaban doa. Tapi dia hanya pingin hidupnya itu dekat Tuhan. Di sini saya ingat ketika pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Karena dari sanalah ada kekuatan. Hatinya merasa tenang. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan hati yang tulus. Ya. Maka ketika Maria Magdalena ini dulu saudara, hidupnya ini kan mengalami mujizat, mengalami pemulihan ya. Tadi saya katakan dia pernah kerasukan 7 roh jahat yang membuat hidupnya menderita. Tapi sejak dia jumpa Yesus, seperti ada lagu itu, sejakku, apa kelanjutannya? Berjumpa Yesus gitu ya saudara. Hidupnya menjadi baru, berubah total. Nah yang kita renungkan saudara, berapa banyak orang ya yang puluhan tahun ke gereja, puluhan tahun mendengar firman, dengar khotbah, puluhan tahun berdoa, puluhan tahun ketemu Yesus, hidupnya tidak berubah. Ini wajib direnungkan saudara. Terutama Bapak Ibu yang sudah senior ya, sudah 40 jadi anak Tuhan, 50 tahun jadi anak Tuhan, 60 tahun jadi anak Tuhan. Apa hal yang sudah Anda rubah di dirimu? Karena kita ikut Yesus, hidup kita harus beda dari sebelum kita ikut Yesus. Betul? Dulunya kita suka marah-marah, sekarang kita lebih mengontrol emosi. Dulunya kita suka menipu, misalnya sekarang kita lebih berkata jujur, lebih punya integritas. Ada orang loh saudara ya, sudah 50 tahun ikut Yesus. 50 tahun gak pernah bolos ke gereja. Tapi saudara, sifat buruknya dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama saudara. Serius, seperti Tuhan Yesus saja ya kan.
tidak berubah. Nah, seharusnya orang yang seperti itu harusnya malu. Masa yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Yesus tidak mengalami perubahan hidup ya? Kok enggak ganti manusia baru? Tapi ini yang paling penting, Maria Magdalena, dia selalu mengingat firman Tuhan. Jadi gini ceritanya saudara, ketika Yesus sudah mati, lalu semua murid-muridnya kabur menyelamatkan diri masing-masing. Yesus kemudian dikubur di dalam kubur batu itu ya. Di hari yang ketiga, Maria Magdalena ingat bahwa Yesus ini pernah bilang, di hari yang ketiga anak manusia akan dibangkitkan. Dan setelah ini kita akan baca ayatnya, di mana ketika peristiwa ini terjadi hari ketiga ini, semua murid yang lain lupa. Cuma Maria Magdalena saja yang ingat. Nah ini penting saudara, kenapa? Karena Maria mengingat firman Tuhan. Bahkan Yesusnya sudah mati, dia tetap ingat apa yang jadi firman Tuhan. Makanya saudara, kita hidup ini saudara, kita selain mengingat firman, kita praktekkan. Seperti Maria Magdalena ya. Dia ingat Yesus pernah bilang aku akan bangkit di hari yang ketiga. Dan dia take action. Dia melakukan sesuatu, dia pergi ke kubur itu. Gitu ya. Jadi ada 2 poin di sini penting. Selain diingat, juga dilakukan. Ambil aksi, melakukan. Padahal rasul-rasul yang lain lupa. Gitu ya. Nah ini saudara, banyak loh anak Tuhan itu seperti para rasul. Mereka melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, mereka berdoa, tapi kok firman itu kok gampang dilupakan gitu ya. Jujur kadang-kadang saya juga seperti itu saudara. Ya. Buat saya ayat atau perintah Tuhan yang paling sulit itu adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jujur saudara, mempraktekkan ayat itu beratnya minta ampun. Dan ketika saya mengalami tekanan, saya pengennya apa? Daging saya pengennya melawan. Pengennya memberontak, merasa enggak terima kok aku diperlakukan seperti ini. Lupa sama firman, padahal saya sebenarnya ingat. Tapi saudara, ketika Roh Kudus ingatkan, saya langsung, oh iya ya, aku harus praktekkan ayat ini. Gitu saudara ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi pastikan dirimu selalu ingat dengan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi setelah ini ya saudara, kalau nanti Anda sudah pulang, lalu misalnya Anda pergi makan, pulang gereja Anda pergi makan, lalu ketemu orang, orangnya nanya, gimana tadi Pak Pendetanya khotbah apa? Anda jangan bilang hambuh, lali, jangan bilang gitu ya saudara ya. Jangan bilang seperti itu. Ayo kita praktekkan hari ini, Anda harus mengingat semua yang saya sampaikan. Amin. Tepuk tangan dulu dong semua. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 20, ayat 1. Kita akan baca sampai ayat 3. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan nanti bersama-sama kita baca ayat 3. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bapak Ibu 2, 3. Ayat 3 bersama-sama, 2, 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah saudara, dalam budaya Yahudi, ini kita belajar ya, kesaksian perempuan itu tidak dianggap. Ya. Tadi kita baca kisahnya bahwa Maria Magdalena adalah orang pertama yang pergi ke kubur Yesus untuk membuktikan firman Yesus ya kan akan bangkit hari yang ketiga. Dia orang pertama yang datang ke sana, lalu dia lihat, loh kok kosong kuburnya. Berarti Tuhan sudah dicuri. Nah kan dia berpikir sesuai akal sehatnya kan. Kan dia nggak akan mikir Yesusnya terbang-terbang itu kan nggak akan ya saudara ya. Ya menurut dia ini pasti dicuri gini. Dan akhirnya dia pergi, Maria Magdalena kembali ke kota menceritakan itu ke murid-murid Yesus yang lain. Nah Petrus dan murid-murid yang lain
tidak ada satupun yang percaya. Kenapa? Ya karena budaya patriarki itu, saudara. Budaya patriarki itu apa? Budaya di mana laki-laki dianggap punya hak yang lebih tinggi, yang lebih banyak dibanding perempuan. Jadi ketika ada perempuan ngomong, kubur Yesus kosong, mayatnya sudah dicuri. Nah, semua murid yang laki-laki ini nggak percaya. Tenan ra iki? Jangan-jangan ini kan orang sudah pernah kerasukan, jangan-jangan gendeng arek iki gitu ya. Nggak percaya, makanya Petrus dan murid yang lain langsung lari untuk mengecek itu, saudara. Nah, saudara, di zaman itu, di zaman kebangkitan Yesus ya, itu ada budaya patriarki di mana gender equality itu tidak ada. Jadi kebiasaan di zaman itu, laki-laki menganggap rendah perempuan. Perempuan adalah hamba laki-laki, termasuk istri. Istri adalah hambanya suami, tapi suami bukan hambanya istri. Jadi ibu-ibu di sini pagi ini, kalau Anda diperlakukan dengan sangat baik oleh suamimu, itu adalah berkat yang harus disyukuri. Ibu-ibu katakan amin. Loh ya, karena dari Alkitab itu seperti itu. Harusnya istri menjadi budaknya suami gitu ya. Nah, karena budaya seperti ini, murid-murid mikir ini orang halusinasi apa ya? Apa dia kurang saon kok dia ngomong kubur Yesus hilang gitu ya. Padahal mereka yang salah. Mereka lupa bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika akhirnya Petrus dan murid yang lain berlari dengan sangat kencang untuk ngecek. Jadi lokasi kubur Yesus itu jauh dari kota, saudara. Di zaman Alkitab ada aturan bahwa kuburan tidak boleh di tengah kota. Tidak boleh di permukiman. Maka ketika Yesus disalib di bukit Golgota, bukit ya berarti tinggi, sesuatu yang tinggi. Jauh dari kota. Lalu ketika dikubur di dekat sana, itu juga jauh dari kota lokasi kuburannya. Maka ketika Maria pergi ke sana, dia kembali lagi ke kota, lalu akhirnya bersama-sama pergi ke sana lagi. Jadi di sini Anda paham ada dua peristiwa ya. Peristiwa yang pertama, Maria sendirian. Oke, lihat kosong. Dia kembali untuk memberitahu Petrus dan kawan-kawan. Peristiwa yang kedua, Maria Magdalena dan Petrus dan kawannya itu pergi lagi bareng-bareng. Oke, ada dua peristiwa. Sampai sini Anda paham. Karena nanti ada korelasinya, saudara. Nah, ketika mereka tiga-tiganya ke sana ya, di sini terlihat bahwa Petrus dan satu murid yang lain akhirnya percaya sama Maria. Ketika mereka percaya bahwa Maria Magdalena itu berkata akhirnya jujur, Petrus dan murid yang lain pulang kembali ke kota. Mereka cari Yesus, oh iya ya, nggak ada ya. Mereka pergi, pulang. Tapi Maria Magdalena tinggal di kubur itu, saudara. Ini peristiwa yang kedua. Maria Magdalena sendirian di sana, yang lain sudah pulang. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepadanya. Apa poin yang kedua, saudara? Tuhan pilih yang diremehkan manusia. Tuhan pilih yang tidak dianggap oleh manusia. Masih Yohanes pasal 20, kita lihat ayat 17. Ayat 17 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Di sini Yesus berkata kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Perintah ini, saudara, diberikan oleh Yesus kepada orang yang diremehkan, kepada orang yang tidak dipercaya manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada hubungan yang sangat kuat antara Maria Magdalena dengan Yesus. Jadi kalau kita baca di ayat sebelumnya itu ya, ayat 15 itu, Yesus bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Dan waktu itu Maria belum ngeh itu Yesus. Dan di ayat 16, Yesus memanggil namanya Maria. Dan dia langsung sadar, Rabuni,
bukan abuni ya saudara ya. Yang artinya adalah guru. Ada kedekatan hubungan pribadi. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, itu wajib hukumnya yang namanya memprioritaskan pelayanan. Ketika saya punya 5 permintaan pelayanan, saya harus pilih yang pertama datang. Itu etikanya saudara. Karena ya walaupun tidak semua pendeta seperti itu ya. Banyak pendeta yang dari 5 ini mana yang lebih besar ya gerejanya. Oke, yang membuat aku lebih terkenal yang mana? Nah, ada yang seperti itu, ada ya saudara. Tapi saya tidak seperti itu. Nah, ketika saya memprioritaskan apa yang dahulu, yang pertama datang, itu karena biasanya saya juga memprioritaskan orang-orang yang saya kenal lebih dekat. Misalnya, hari Senin besok misalnya, ada 2 permintaan pelayanan, datangnya bareng, jadi seri, nggak bisa dibandingkan kan. Datangnya bareng, jamnya bareng, harinya bareng. Saya harus pilih nih mau yang mana, nggak mungkin dua-duanya dong, kaki cuma 2. Mana yang saya pilih saudara? Saya cek mana yang saya lebih dekat, betul? Mana yang harus saya prioritaskan? Apakah yang minta pelayanan ini saudara? Apakah yang minta ini sahabat terdekat saya? Harus diprioritaskan. Karena apa? Ini loh yang namanya relasi, hubungan dekat dengan Tuhan. Maka saudara, saya tuh percaya ya, orang-orang yang dekat sama Tuhan, itu punya yang namanya kepekaan rohani. Anda pernah enggak ngalamin seperti ini? Anda kenal sama orang, Anda punya pekerjaan ya, Anda kenal sama orang. Di hatimu itu kok ada rasa enggak tenang gitu. Anda merasa ini kok kayaknya orang ini tuh kayak enggak bener gitu loh. Kayak dia tuh punya sesuatu yang jahat. Ketika ada yang membisikkan seperti itu, Anda mulai berhati-hati, betul? Anda mulai berhati-hati, mulai waspada, dan betul enggak lama kemudian terbukti orang itu melakukan hal yang jahat. Itu yang namanya kepekaan roh, saudara. Anda naruh HP di mana-mana sembarangan. Tiba-tiba ada suara, ambil simpan. Itu kepekaan roh. Hati-hati sama orang ini. Ini kepekaan roh, saudara. Dan orang yang rohnya peka, itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Karena ada relasi, ada ilahi. Hati kita berikan untuk Tuhan, hati Tuhan diberikan untuk kita. Kita jadi ngerti isi hati Tuhan. Kita jadi lebih hati-hati dalam menjalani hidup ini. Dan yang penting ini saudara, dari poin kedua kita belajar, kita tahu bahwa Tuhan tidak bekerja berdasarkan standar manusia, tapi Tuhan memakai siapa saja yang hatinya siap. Kalau kita lihat lukisan-lukisan tentang Yesus saudara, selalu digambarkan Yesus itu tangannya terbuka seperti ini. Artinya apa? Yesus menyambut siapa saja yang mencarinya. Siapa saja. Yesus tidak pernah meremehkan siapapun. Yesus tidak pernah menganggap rendah Anda dan saya. Manusia melakukan itu, tapi Tuhan tidak. Karena Dia Bapa yang baik. Dan siapa yang berlari kepada Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu. Itu saudara. Lanjut kita baca ayat 6. Ya. Yohanes 20 masih sama. Ayat 6 sampai ayat 9. Nanti Bapak Ibu baca ayat genap. Ayat 6, 8. Ya. Saya baca ayat yang ganjil. 7 dan 9, nanti bersama-sama ayat yang ke-10. Bapak Ibu dulu ya. Yohanes 20 ayat 6, 2, 3. Ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu 2, 3.
Ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bersama-sama, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara tolong perhatikan ayat 10. Di sana dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Katakan bersama saya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah di sini bukan sesuatu yang biasa, saudara. Tapi ada suatu pesan profetik dari ayat 10 ini. Walaupun di sana tertulis hanya lalu pulanglah kedua murid itu. Tapi ada sesuatu yang dalam yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena Petrus dan murid yang lain, mereka mencari Yesus dan mereka tidak menemukan Yesus. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Apa sih maksudnya, Pastor? Ketika Petrus dan murid yang lain pulang, apa yang dilakukan Maria, saudara? Dia tetap tinggal di sana. Dia terus mencari, walau dia tidak menemukan. Ini loh saudara, ini loh yang namanya hidup. Hidup ini walk by faith. Kita jalan itu pakai iman, bukan pakai mata jasmani kita, saudara. Saya tidak membayangkan ya pekerjaan seorang pilot. Ketika dia harus terbang, menerbangkan pesawat, dia memikul beban yang sangat berat loh. Pilot itu harus menjaga 200 sampai 400 nyawa. Ketika dia mulai lepas landas, semua masih terlihat tenang, baik-baik saja. Tapi ketika dia sudah di atas, saudara, dan awannya bukan awan yang kecil-kecil lagi yang sering kita lihat dari bawah. Awannya yang gede-gede, yang besar-besar, yang ada yang warnanya hitam, yang warnanya abu-abu. Dan Anda pernah nggak melihat di YouTube bagaimana cara pandang pilot di dalam kokpit, dalam badan pesawat itu seperti putih semua. Bayangkan di depanmu ada kaca, tapi itu putih semua, saudara. Ngeblur seperti itu. Dan dia masih harus menjaga nyawa 300-400 orang. Dan menjaga nyawanya sendiri yang jelas. Anda membayangkan enggak, saudara? Anda harus melewati badai yang Anda bahkan enggak bisa lihat kanan kiri. Tapi harus terus maju, enggak mungkin mundur kan? Suatu hari Tuhan bawa saya pelayanan di sebuah pedesaan ya, di area pedesaan di Kopeng. Malam-malam kami acara retret selesai malam hari, kami makan malam lalu kami pulang ke Semarang. Di situ tiba-tiba hujan lebat, badai, kabut. Dan yang paling serem adalah itu tidak ada lampu jalan di sana, saudara. Betul-betul di tengah-tengah hutan perbukitan. Jalannya kelok-kelok, kanan turun kan, kelok ke kanan, ke kiri, turun, naik lagi. Dan jarak pandang itu hanya 1 meter di depan kaca. Jadi di situ saya berdoa, Tuhan, aku takut, tapi tolong hamba-Mu Tuhan. Lalu saya pergi bersama Finley, waktu itu saya ingat sekali, Finley saya ajak untuk menemani supaya saya nggak ngantuk, saudara. Dan dia takut, iki piye iki, karena medannya ngeri, saudara. Medannya ngeri banget, dan nggak kelihatan apa-apa. Jadi saya bilang, sudah, tenang, kita jalan pelan-pelan. Kita nyalakan lampu hazard, ya kan kita jalan pelan-pelan. Dan saya menenangkan Finley, saya berkata, Finley, Tuhan yang utus kita ke sini. Masa sih kita pulang, dia izinkan kita celaka. Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Dah, yuk kita doa, Tuhan, kami mau pulang ke Semarang, bawa hamba-hambamu ini kembali dengan selamat. Amin. Dah, jalan pelan-pelan, saudara. Ini masih hidup, saudara, puji Tuhan. Nyampe di Semarang. Itu loh, saudara. Sama seperti ketika kita jadi pilot, kita kabut, enggak bisa lihat apa-apa. Tapi hidup itu harus terus jalan. Walk by faith. Imannya pilot gimana sih? Ada yang namanya ATC, saudara. Apa itu ATC? Air Traffic Control. Menara yang tinggi di bandara. Itu isinya orang-orang yang pegang nyawa orang. Ya. Dia memastikan pesawat bisa pergi, tidak tabrakan. Pesawat bisa tetap di jalan yang lurus, di lintasannya. Walaupun ada badai, ada guncangan.
Dia yang berkomunikasi dengan pilot. Pilot percaya pada air traffic control. Anda pergi naik kereta, Anda pergi naik kapal, naik pesawat, apapun itu. Anda kenal nggak sama pilotnya? Nggak kenal. Anda kenal sama masinisnya, dia yang bawa nyawamu loh. Nggak kenal. Anda pergi naik bus, Anda kenal sama sopirnya? Nggak kenal, saudara. Tapi percaya kan bahwa Anda akan pergi dengan selamat. Penumpang percaya pada pilot. Pilot percaya pada air traffic control. Dan air traffic control percaya pada Tuhan. Itu saudara. Modalnya apa? Percaya. Ketika seperti Petrus dan murid-murid yang lain ini melihat dan tidak menemukan, mereka pulang. Pemain musik maju ke depan. Saudara, saya ingatkan ya, bahwa dalam hidup ini, banyak sekali orang cari Yesus, tapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pulang dengan hati yang kecewa. Kenapa Anda berdoa? Pastor, saya berdoa biar saya sehat sampai tua. Saya berdoa biar pekerjaan lancar, anak-anak bahagia, cucu-cucu bahagia. Diberkati Tuhan, beruntung. Saya berdoa biar dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka, dari orang jahat. Kita cari Yesus untuk mencari itu, betul? Tapi saudara, ketika kita tidak menemukannya, apakah kita akan menjadi kecewa dan pergi meninggalkan Yesus? Mari renungkan firman ini, saudara. Kalau Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari, apakah Anda masih mau bertahan seperti Maria Magdalena dan tetap percaya pada Yesus? Maria berkata, Tuhanku. Dia betul-betul tahu siapa yang dia sembah. Dia betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Banyak orang kecewa sama Yesus karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Nyalain Yesus. Kok Tuhan tega? Kok Tuhan mengizinkan aku ngalami hal apes? Allah ngapain doa Allah? Orang gak pernah dijawab. Wah, saya sering dengar seperti itu loh saudara. Ketika doamu tidak dijawab, apakah engkau akan menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus? Seharusnya tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata, seperti Maria Magdalena ini. Siapa yang tulus, yang terus mencari Yesus, akan menemukan Yesus. Orang lain boleh nyerah, tapi Anda dan saya, kita tidak boleh nyerah. Amin, saudara. Terus cari Yesus sampai engkau menemukan dia. Terus mencari jawaban sampai engkau menemukan jawaban. Firman hari ini akan saya tutup dengan sebuah kesaksian hidup saya. Suatu hari Tuhan izinkan saya untuk ngobrol. Ada salah seorang jemaat yang konseling begitu ya. Jemaat ini cerita bagaimana hidupnya yang dulunya diberkati Tuhan luar biasa. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar, mulus, puji Tuhan gitu ya. Tiba-tiba karena pandemi COVID harus mengalami yang namanya kejatuhan. Mengalami yang namanya kebangkrutan. Mulai ditinggalkan karyawan-karyawannya yang top, yang bisa menolong dia. Mulai harus menjual aset. Dan di situ dia mulai menjadi kecewa sama Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan, saya tahu bahwa jiwa orang ini harus dimenangkan. Dan saya berkata kepadanya, sabar ya. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti kasih kekuatan. Saya ngomong seperti itu saudara, baik kan? Bagus kan? Membangun iman, betul? Apa respon dia? Marah loh. Apa kamu ngomong gampang? Aku wis doa, landi pertolongannya nggak datang. Mana? Aku udah doa, aku udah cari Tuhan, udah ke gereja. Mana? Duitnya lo udah datang, aku butuh duit. Dia ngomong seperti itu, saudara. Saya enggak mau debat.
Saya tidak mau bantah dia, tidak mau membuat dia merasa bersalah, nggak mau. Membuat dia merasa benar juga nggak mau. Tapi di situ saya berpikir seperti ini, saudara. Iya ya, kadang manusia itu dalam tanda kutip ya saudara, nggak tahu diri. Kenapa? Kita minta tolong sama Tuhan, betul? Kita minta tolong tuh tangannya gini saudara. Tapi dengan sombongnya kita begini. Yang namanya orang minta tolong, itu suka-suka yang nolongan saudara. Iya. Maka kalau belum ditolong, kita harusnya jadi seperti Maria Magdalena. Terus mencari, terus teriak, terus nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong hambamu. Lawang pada dasarnya, Bapa kita itu orangnya gak tegaan loh. Serius, Anda cari ya di Alkitab. Bagaimana ada orang minta belas kasihan Tuhan, ditolak sama Yesus, dikatain anjing. Ada itu perempuan Sirofenisia. Tapi perempuan itu berkata, walaupun aku dikatain anjing, enggak apa-apa. Anjing itu akan makan dari remah-remahan meja tuannya. Dan akhirnya Yesus puji dia. Hai ibu, besar imanmu, anakmu sembuh. Itu loh saudara, itu yang Tuhan mau. Anda belum ditolong, Tuhan punya waktunya Tuhan sendiri. Tapi yang Tuhan mau, kita terus berjalan, terus percaya, terus berharap. Sampai akhirnya kita menemukan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita datang pada Tuhan. Kita mau renungkan. Mari menjadi seperti Maria Magdalena. Dulu pendosa, sekarang anak Tuhan yang luar biasa. Dipilih oleh Tuhan untuk jadi rasulnya para rasul. Bapak Ibu, Tuhan panggil Anda untuk menjadi para rasul di akhir zaman ini. Beritakan kebaikan Tuhan. Beritakan pertolongan Tuhan. Tapi sebelum Anda alami itu, pastikan selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan dan bentuk setiap iman kami, supaya kami tetap menaruh pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, bukalah setiap pintu yang anak-anak-Mu ketok. Temuilah anak-anak-Mu yang ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan. Jawablah doa-doa anak-Mu yang mereka berseru dengan yakin. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Dan Tuhan, kami yakin bahwa kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan tercurah di hidup kami. Walaupun sekarang kami melihat kosong, sekarang kami melihat tidak ada apa-apa. Tapi kami percaya ketika waktumu sudah tiba, semua yang baik akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Pastor, terima kasih untuk firman-Nya. Mengajarkan kita untuk belajar seperti Maria Magdalena. Setia dan sabar untuk setiap pergumulan kita. Sore nanti masih ada ibadah sore. Pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Dimi Iskandar. Firman online hari Rabu tanggal 22 April 2026 masih ditiadakan. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bisa hadir dalam breakthrough prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai pukul 6 sore di tempat ini. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai pukul 5 sore diadakan di tempat ini.
Ibadah Raya Minggu 26 April 2026. Ibadah pagi akan dilayani oleh Pastor Yimi Iskandar pukul 7 pagi. Ibadah sore akan dilayani oleh Pastor Revo Saluku pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi sampai pukul 8.30 di ruangan gereja, di ruangan sekolah minggu di halaman gereja. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary bagi jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Imron untuk pengumumannya. Mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita doakan anak-anak kita ya. Tuhan, betapa kami rindu setiap anak-anak kami mengenal-Mu sejak masa kecil mereka, takut akan Tuhan, dan tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang diurapi, anak-anak yang punya talenta-talenta, dan anak-anak yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati guru-guru sekolah minggu, mereka hamba-hamba-Mu yang setia dan sabar mendidik anak-anak ini Tuhan. Tambahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, dukung doa untuk pelayanan Abuna dan Abuni di Malaysia. Abuna pergi pelayanan ke Kinabalu, ke sekolah Alkitab di Deso, saudara ya. Cari jaringan susah gitu, cari makan ya makanan seadanya ya, makanan Deso. Tapi saya bersyukur biar Bapak Ibu Gembala kita punya quality time sama Tuhan gitu ya. Mereka akan kembali bersama-sama dengan kita minggu depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Untuk yang berulang tahun nanti akan didoakan oleh Abuna ketika Abuna sudah pulang ya Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berjumpa dengan-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pilot dalam hidup kami, bahwa Engkau tahu yang terbaik, dan kami percaya bahwa Engkau akan mengantar kami dengan selamat sampai tujuan. Walaupun ada sedikit guncangan kehidupan, tapi kami percaya selama Engkau bersama kami, semua akan baik. Kami perkatakan berkat atas rumah tangga kami, berkat atas suami, istri, anak-anak, orang tua, anak cucu. Kami perkatakan berkat atas pekerjaan kami. Kami perkatakan masa depan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan berkat atas ekonomi kami. Semua yang baik, semua yang mulia datang dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat untuk kesehatan kami. Bahwa tubuh kami akan tetap kuat. Kami akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Lebih berapi-api lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kerinduan anak-anak-Mu. Biarlah semua itu ada dalam waktu-Mu. Semua yang baik Tuhan berikan, Tuhan jawab. Dan semua yang menurut Tuhan kurang baik, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Kami mau belajar berserah dan percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Tuhan, kami juga bawa persembahan kami, korban syukur kami, persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan, kiranya yang memberkati setiap benih yang ditabur di rumah Tuhan. Tuhan yang melipat gandakannya. Tuhan yang memberkati kembali setiap benih yang anak-anak-Mu tabur ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, dalam toko. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semuanya akan menjadi baik. Jemaat yang kasih Tuhan, mari buka kedua tangan-Mu, angkat tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Yevarecha Adonai Feishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai Panaf Elecha Feyehunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Yisa Adonai panaf elecha v'yazim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach. Dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan. Amin. Amin.